Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai problem based learning atau biasa yang kita sebut dengan PBL. Di next ya, Ajeng. Sebelum kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ajeng Nyamul Maula, yang kedua ada saya sendiri, Azhar Hanifah Maharani, dan yang terakhir ada Faizal Arki Ardiansyah. Di next. Nah, di sini ada tabel of contents yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada keunggulan, yang keempat ada kelemahan, dan yang terakhir ada contoh penerapan problem based learning itu sendiri. Di next. Oke. Selanjutnya, sebelum kepada sejarah problem based learning, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu PBL. Nah, sebetulnya ada beberapa definisi dan interpretasi terhadap problem based learning atau PBL. Salah satunya menurut Dutch pada tahun 1995, problem based learning adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Langsung saja kepada sejarah problem based learning. Awalnya PBL dikembangkan dalam dunia pendidikan kedokteran. Nah, menurut sumber yang saya baca, PBL pertama kali diperkenalkan oleh Faculty of Health Science of McMaster University di Kanada pada tahun 1966. Yang menjadi ciri khas dari pelaksanaan PBL di McMaster adalah filosofi pendidikan yang berorientasi pada masyarakat, terfokus pada manusia melalui pendekatan antar cabang ilmu pengetahuan dan belajar berdasar masalah. Kemudian pada tahun 1976, Maastricht Faculty of Medicine di Belanda menyusul sebagai institusi pendidikan kedokteran kedua yang mengadopsi PBL. Nah, kekhasan pelaksanaan PBL terletak pada konsep tes kemajuan atau progress test dan pengenalan keterampilan medik sejak awal dimulainya program pendidikan. Dalam perkembangannya, PBL telah diadopsi baik secara keseluruhan atau sebagian oleh banyak fakultas kedokteran di dunia. Nah, lalu pembelajaran problem-based learning pertama kali dipopulerkan oleh Burroughs dan Tamblyn pada tahun 1980 pada akhir abad ke-20. PBL adalah suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Selanjutnya ada pembahasan materi mengenai karakteristik dan problem based learning dan juga keunggulan dari problem based learning akan disampaikan oleh Teh Ajeng Nyamul Maula. Kepadanya saya silakan. Baik. Terima kasih kepada Teh Azahra yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Saya izin mempresentasikan tentang karakteristik problem based learning atau yang biasa disingkat PBL. Jadi di sini yang pertama karakteristik PBL yaitu masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Lalu yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang atau yang biasa disebut ilustrator. Kemudian yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau yang biasa disebut dengan multiple perspektif. Kemudian yang keempat, masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Lalu yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri atau self-directed learning. Lalu yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang variasi tidak dari satu sumber saja. Jadi maksudnya adalah sumber pengetahuannya itu tidak dari satu si pemateri atau isi materi tersebut. Jadi dari banyak sumber. Kemudian yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Lalu
Di sini ada keunggulan problem based learning atau yang biasa disingkat PBL. Yang pertama, menumbuhkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, pembelajaran ini berpusatnya pada siswa. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi pembelajaran sepanjang hayat pembelajaran. Lalu yang ketiga, keunggulan pada pemahaman dan bukan fakta. Jadi keunggulannya ini pada pemahaman, bukan berdasarkan fakta. Kemudian yang keempat, pembelajaran mendalam dan pendekatan konstruktivis. Lalu yang kelima, meningkatkan belajar mandiri. Jadi tidak memerlukan guru di sampingnya atau yang biasa disebut belajar otodidak. Lalu yang keenam, pemahaman dan kecakapan. Lalu yang ketujuh, memperkuat keterampilan interpersonal dan kerja tim. Lalu yang kedelapan, sikap untuk motivasi diri sendiri. Jadi problem based learning ini bisa untuk memotivasi diri sendiri. Kemudian yang kesembilan, memperkaya hubungan guru dengan murid. Jadi problem based learning ini bisa mempererat hubungan antara guru dengan murid. Lalu yang ke-10, tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi tingkatannya lebih tinggi dan lebih kritis untuk bisa memahami pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin izin. Untuk materi kelemahan problem based learning dan penerapan akan disampaikan oleh rekan saya itu Faizal Arki Ardiansyah. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya di sini akan membacakan materi tentang kelemahan dan berikut contoh bagaimana penerapan problem based learning. Yang pertama kita akan bahas kelemahan. Problem based learning selain memiliki keuntungan yang banyak, tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama itu ada memakan waktu. Yang kedua itu ada asumsi tradisional siswa. Yang ketiga ada peran instruktur. Yang keempat ada evaluasi murid. Yang kelima ada beban kognitif. Yang keenam ada tuntutan pelaksanaan. Jadi pada kelemahan problem based learning ini sangat terpacu pada siswa dan si gurunya. Kenapa? Karena jika siswa tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis secara cepat, maka pembelajaran problem based learning ini akan percuma saja, dan juga guru harus bisa menyampaikan atau melontarkan kata-kata atau pertanyaan atau maupun pernyataan yang bisa memantik pikiran si siswa untuk berpikir terhadap masalah tersebut. Next. Selanjutnya ada contoh penerapan problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorientasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, selanjutnya mengembangkan dan menjadikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi untuk penerapan problem based learning ini, saya katakan bisa digunakan pada pembelajaran biologi, terutama di materi bioteknologi, seperti halnya guru bertanya kepada siswa bagaimana proses tape terbentuk atau mengapa tape tidak bisa terbentuk. Ya, setelah melontarkan pertanyaan tersebut, kemudian guru mempersilahkan siswanya untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan cara membentuk tim atau kelompok. Jadi sehingga si peserta didik bisa berdebat dengan anggota kelompoknya sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf karena moderatornya sedang tidak ada, mungkin kita tutup saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.